apapun itu dibicarakan. Dan cara menyelesaikan itu bermacam-macam dengan cara diskusi, ngobrol, mengutus orang bisa dipercaya untuk menjadi penengah. Dan setelah dia melakukan langkah ini, kesimpulannya apakah cerai atau tidak cerai. Jadi perceraian itu harus atas dasar sebuah keputusan, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu emosi sesaat, bukan. Kemudian setelah dicerai satu ini, mereka berpisah masing-masing untuk merenung. Kembali atau tidak. Kembali atau tidak. Sehingga kembalinya pun ada juga buah daripada renungan. Ini ada orang cerai nggak pakai mikir. Rujuknya pun nggak pakai mikir. Makanya muncul cerai yang kedua dan ketiga. Kalau ingin rujuk kembali, dimatangkan dulu dong. Permasalahan yang dulu, apa yang menjadikan sebab aku berpisah di perceraian pertama? Nggak boleh terjadi lagi. Kalau permasalahan itu belum dipangkas, nanti akan muncul lagi dan terjadi perceraian yang kedua. Orang cerdas semacam itu. Sudah terjadi kesalahan yang pertama perceraian. Ada sebabnya dong tentunya. Apa sebabnya kira-kira? Jadi jangan kembali dulu kecuali sebab ini dipangkas. Ada sebagian orang tidak. Langsung aja rujuk. Loh, siapa yang melakukan kesalahan? Harus ada kejelasan dong. Kalau belum ada kejelasan lalu balik lagi, lihat, tidak lama kemudian cerai lagi baru. Kenapa? Problemnya sama. Di samping problemnya sama, dia tidak ngerti cara solusi, jadi dengan cara sama cerai. Karena kembalinya tidak jelas, makanya kami sampaikan bahwasanya kalau ingin kembali itu hasil daripada diskusi yang matang. Hal-hal yang menjadikan sebab perceraian nggak boleh ada di saat orang merujuk kembali. Sebabnya masih saya ada, ya akan terjadi lagi kan. Agak cerai 2, 3, aneh. Baik, ini yang pertama masalah sebab perceraian. Kemudian yang kedua, kalau ada suami marah-marah mencaci maki dan sebagainya, ya bisa jadi benar dia mencaci maki. Akan tapi apakah betul memang dia itu pencaci maki atau memang kita ini yang pantas dicaci? Karena sudah cerai pertama dan kedua, artinya mungkin sudah ada pendidikan 1, pendidikan 2. Ada SP1, SP2. Berlanjut. Ini kan aneh, nggak sadar-sadar. Jadi yang perlu Anda cermati diri Anda sendiri. Karena Anda kalaupun tidak membangun rumah tangga dengan dia, Anda harus membangun dengan yang lainnya. Dan lainnya sama manusia seperti mantan Anda. Kalau Anda punya sifat yang serupa, akan muncul juga problem yang serupa. Misalnya ada, istri itu adalah dicaci bukan karena sebetulnya sang suami pencaci maki. Bisa jadi zaman puasa istri ini adalah lelet, tidak ini, nyuci baju suami telat, anaknya beler, macam-macam. Suami sudah mengingatkan baik-baik, tidak. Akhirnya kan jadi bahan pertanyaan oleh keluarganya. Istrimu gimana sih? Mulai marah. Cobalah mah, bener lah gini. Mulai, padahal marahnya malah volumenya tidak terlalu tinggi. Rupanya dia bebel itu perempuan. Dengan keleletannya, dengan kejorokannya, dengan kecuekannya. Akhirnya sang suami gak kuat dong. Malu dong di rumah ibu saya kok model istri semacam itu. Akhirnya dia ingin menampakkan kalau saya sebenarnya sudah mendidik. Maka marah kepada sang istri. Sebenarnya ingin menampakkan kalau saya sudah mendidik, karena dibilang sama orang tua bisa jadi, istrimu gak didik ya, istrimu gak ini ya, istrimu kan gak enak, gak kuat. Jadi bisa jadi marahnya seorang suami itu karena leletnya, bebelnya sang istri, bisa jadi begitu. Maka ini kalau Anda memang golongan semacam ini, Anda berbenah dong. Anda tanyakan orang lain saya seperti apa, bukan Anda menilai Anda, sebab orang tidak susah melihat aibnya sendiri. Maka kami sampaikan, bisa jadi memang Anda orang baik, suami Anda zalim. Jawab pertanyaannya, kalau suami Anda zalim gak benar, ngapain Anda kembali kepada dia? Kan aneh. Sepertinya Anda masih ingin dengan dia, sepertinya dia tidak zalim-zalim amat kok. Kalau mencaci mungkin ada sebabnya, Anda punya unsur kesalahan. Ini rumah tangga terus selesai, nggak boleh hidup rumah tangga berantem. Orang rumah tangga harus hidup kok makin caci maki olah-olah nggak ada. Jadi bisa jadi memang suami nggak benar. Kalau suami nggak benar mencaci maki suka mengolok, loh, Anda ini apa yang Anda cari di balik kehidupan ini? Kebahagiaan di dunia, mukaddimah kebahagiaan di akhirat, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong dalam kebaikan, kan begitu. Nah ini maksudnya apa? Koreksi diri. Jika mungkin amarah sang suami gara-gara Anda. Kalau tidak, Anda harus berpikir, kalau memang suami Anda punya watak jelek dan orang jelek, loh, ngapain Anda berharap dia? Apalagi sudah dicerai 3.
Baik, ini. Kemudian masalah perceraian. Pada hakikatnya, mencerai dengan mengirim surat itu adalah WA. Kalau bunyinya engkau aku cerai begitu, namanya tolak kinayah. Kinayah apa? Jika sang suami waktu menulis dan mengirim tersebut, kalimat tersebut tidak niat mencerai, maka tidak jatuh cerai. Tulisan adalah kinayah. Kinayah itu adalah kiasan, bukan terang-terangan, kalimat terang-terangan. Karena bukan kalimat terang-terangan perlu niat. Kalau dia niat jatuh cerai. Kalau tidak niat tidak jatuh cerai. Nah, apakah dia niat atau tidak? Sepertinya niat, sudah jatuh cerai. Karena buktinya apa? Dia ngomong suruh ngurusi surat berarti dia niat dia. Kalau memang dia tidak niat dia akan ngomong saya nggak niat cerai kok. Tapi dia mengatakan mengiyakan berarti niat cerai. Berarti Anda sudah jatuh cerai 3 wahai wanita soleha. Kalau sudah betul cerai 3, kelihatannya harus didudukkan kembali. Saya tidak memutuskan bahwasanya ini cerai 3. Akan tapi secara dohirnya seperti itu, karena biarpun itu melalui surat, tapi itu adalah diyakini oleh sang suami, sampai sang suami mengatakan kau yang ngurus, jangan aku yang ngurus. Sampai kita nanti sama-sama saling menikah dengan yang lainnya baru berurus. Ini kan menunjukkan kalau itu adalah diakui, kalau itu adalah cerai. Kalau memang sudah cerai 3, maka harus Anda berpisah. Kalau Anda ingin kembali, maka Anda harus menikah dengan laki-laki lain. Kemudian kalau laki-laki lain punya masalah dengan Anda, lalu mencerai Anda, maka Anda setelah itu, selesai masa iddah, Anda baru boleh kembali kepada laki yang pertama. Namanya muhallil. Jadi maksud kami adalah, dari rentetan awal berbenah, artinya siap berbenah kalau Anda ingin kembali. Dan ternyata kalau harus kembali, nggak bisa serta-merta, karena sudah jatuh cerai 3. Dan untuk cerai 3 ini harus tanya kembali sang suami, apa yang dimaksud dengan mencerai handphone itu. Kemudian masalah Anda tidak mau, ya kalau sudah jatuh cinta gimana? Anda tidak mau, tetap harus berpisah. Anda menyesal, memang saya menangkap bahwasanya beginilah kebanyakan orang itu menyesal di belakang. Terburu-buru ngambil keputusan, tidak pakai berpikir, akhirnya menyesal. Sebab sepertinya Anda sudah dikasih pelajaran 3 kali. Kasih pelajaran 3 kali, menyesalnya baru sekarang. Baik. Nah ini adalah pelajaran bagi Anda, kemudian kalau memang ternyata betul sudah cerai 3, maka Anda tidak boleh lagi dengan dia. Jadi untuk membuktikannya adalah tanyakan suami. Dari awal 1, kedua, ketiga ini adalah apakah kamu niat atau tidak. Kalau mereka mengatakan iya ya sudah jatuh cerai 3. Dengan catatan cerai yang pertama, cerai adalah di saat cerai pertama rujuk kan begitu. Cerai kedua rujuk. Cerai ketiga baru jatuh. Atau tidak rujuk tapi masih dalam masa iddah. Mencerai pertama, masa iddah belum selesai, menjatuhkan cerai yang kedua dan ketiga. Jumhur ulama mengatakan itu jatuh, talak. Ini semacam itu, tolong ayo semuanya belajar, jangan dikit-dikit main cerai, dan mohon semua dari kita itu faham bahwasanya pernikahan itu harus indah dan pernikahan itu ada ikatan, jangan gampang diurai. Karena jangan rasa gampang diurai dan juga jangan gampang mengurai, maka hendaknya semua dari kita faham permintaan cerai seorang istri pun kadang bukan perceraian yang diinginkan. Kita harus paham bahasa perempuan dengan kelemahannya, dengan kelembutannya, kadang ngomongnya itu langsung tutup poin. Cerai saja saya, maksudnya bukan itu wahai pria yang cerdas. Kalau ada seorang istri minta cerai itu sebetulnya bukan minta cerai, minta perubahan. Tolong deh Anda yang lebih lembut, Anda yang lebih perhatian. Maksudnya itu, bukan minta cerai, tapi bang berubah yuk. Cuman karena kalimatnya terbatas, dia mengucapkan kalimat cerai aku. Padahal bukan perceraian yang diinginkan. Kita harus cerdas sebagai laki-laki memahami kalimat perempuan. Dan perempuan, tolong jangan Anda gampang mengucapkan kalimat semacam itu. Khawatir suamimu adalah tidak cerdas, lalu diiyakan saja, berantakanlah hidup. Semoga yang sudah menikah, rumah tangga indah, bahagia. Dan tolong jangan main cerai para suami, hati-hati. Kalau ingin bercerai adalah memang betul-betul hasil daripada renungan yang panjang, kesimpulan daripada renungan yang panjang sehingga tidak masuk kezaliman dan tidak masuk dosa. Wallahu a'lam bishawab.